Pemirsa Investigasi Channel TV, seni adalah salah satu budaya yang harus dilestarikan. Seni salah satu program yang selalu kami tampilkan di Investigasi Channel. Saat ini kami akan mengulas bagaimana seni musik, baik dari kalangan artis Minang yang sudah sangat populer di tahun 80-an dan 90-an, dan Minangkabau selalu melahirkan para seniman-seniman yang dimentas di pentas nasional. Saat ini kami akan bersama Ketua Persemi, Persatuan Seni Minang Indonesia, yang saat ini diketuai oleh Bang John Komando. Dan kita akan mengulas dan mengobrol dengan dia, apa sih kepengurusan Persemi ini dibentuk? Mampukah Persemi ini mengakomodir para seniman-seniman yang ada di ranah Minang, baik yang ada di ranah Minang ataupun yang ada di tingkat nasional? Dan langsung saja kita, sebelum mengulas dengan beliau secara apple to apple, jangan lupa tekan tombol subscribe pada Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Baik, langsung saja kami perkenalan narasumber kita pada kesempatan sore ini. Beliau adalah Bang John Komando. Bang, selamat sore Bang dah. Ya, selamat sore. Bang, terima kasih Bang telah hadir di Investigasi Channel TV. Bang, kita ingin ngobrol lah Bang. Artinya sejauh ini kan Persemi telah dibentuk dan di dalam kepengurusan ini banyak seniman-seniman senior Bang. Bang, maksud dan tujuan Persemi ini dibentuk apa sih Bang? Persami ini sebenarnya kita maksud dan tujuannya itu demi mengangkat dan melestarikan budaya Minang di mana saja. Gitu. Minang ini segala penjuru Indonesia kita dikenal, sangat dikenal. Tapi seperti apa Minang yang dikenal itu? Sementara Minang dikenal Indonesia itu baru setaraf nasi padang. Minang yang lain yang ada di Indonesia itu masih banyak seni karya yang masih harus kita tampilkan kepada kalangan Minang yang ada di seluruh Indonesia dan dunia. Ini harapan saya. Dengan adanya terbentuknya Persami ini, Persatuan Seniman Minang Indonesia ini, saya berharap nanti kebudayaan Minangkabau itu yang sudah mendunia, ini kita betul-betul kembangkan dan kita berjayakan supaya semua warga Minangkabau yang ada di Indonesia ini itu bangga bahwa mereka mempunyai darah Minang. Ini harapan kami. Memang ini status kita secara khusus Minangkabau, tapi secara umumnya kita akan bangkitkan ke segala pelosok Indonesia dan dunia. Ini harapan. Bang, kita kan di era tahun 80-an, 70-an Bang, ada satu seniman yang sangat legendaris lah, boleh katakan ada Ibunda, almarhum Ibunda Elia Kasim gitu Bang. Apakah ada niatan kembali Bang untuk menciptakan para seniman-seniman muda yang akan tampil di pentas nasional Bang? Harapan kita dengan komite, dengan adanya terbentuk Persami, memang itu harapan kami. Jadi kita tidak pudar dan tidak hanyut dengan begitu saja di tempat zaman. Karena Minang kita ini sangat mempunyai satu seni karya yang berbeda. Ya, berbeda dengan daerah-daerah lain. Karena dengan jumlah banyaknya kebudayaan kita Indonesia ini, Minangkabau ini mempunyai satu ciri khas yang tersendiri. Ya, sehingga dunia mengenalnya. Jadi kita sudah belajar dari satu kekurangan-kekurangan yang sudah berjalan selama ini, karena kita tidak peduli dengan hasil karya, hilang begitu saja. Makanya dengan adanya Persami ini, kita mulai membuat satu kelompok yang mengokohkan, supaya nanti ke depan di cucu-cucu keponakan kita, nanti di belakangan hari, itu mereka mengenang sejarah ini. Sudah terbentuknya Persami. Jadi Persami ini khususnya DPP-nya kita buat ada di Sumatera Barat. Nanti secara umumnya kita akan buat DPD-DPD di seluruh Indonesia. Tapi di sini memang kita titipkan, kita cuman mengangkat satu seni budaya Minangkabau yang selama ini hilang tanpa kabar. Ini yang kita harapkan, supaya dengan adanya Persami ini kita meminta kepada teman dan rekan atau mungkin warga yang berdarah Minang untuk cukup ikut untuk membangkitkan apa yang dikatakan Minangkabau tersebut. Itu harapan saya. Bang, kita kan tahu Bang, saat ini kan dengan era globalisasi Bang ya, bahwa otomatis ya budaya hampir sedikit-sedikit tergerus Bang dengan begitu gencarnya teknologi itu Bang. Adakah niatan Minang Persami ini untuk mempertahankan Bang budaya-budaya luhur Bang, lagu-lagu legendaris, lagu-lagu lama itu untuk kembali disadur ulang Bang ke depannya Bang? Harapan kami itu. Jadi kita namanya budaya itu tidak akan pernah hilang. Jadi mungkin ada karya-karya tersendiri orang-orang yang sudah dahulu kita ternyata seperti almarhum Pak Ibu Eli Kasim itu lagunya
Cintojan di Bali, Iya. dan lain itu. Jadi kita bagaimana legenda-legenda kita itu tidak hilang begitu saja dengan era global zaman sekarang ini, yang mulai muda-mudi kita sekarang udah mulai lupa akan adat istiadat Minangkabau. Betul, ya. Ini harapan saya dengan adanya persatuan Persami ini, Persatuan Seniman Minang Indonesia ini mulai bangkit gairah-gairah baru. Jadi dengan ada persatuan ini, dukungan daripada sahabat-sahabat kita, mungkin masyarakat Minang kita, itu yang kita harapkan. Artinya identitas diri Bang ya, sebagai orang Minang itu harus tetap kita Ya. Itu yang kita harapkan. Jadi walaupun dia di Amerika, Iya, benar. Tahu, ya. Seperti pepatah, setinggi-tinggi tabangnya bangau. Bangau ya. Pulangnya Kakubangan juga. Iya. Ini harapan kita. Kakubangan itu adalah dia tahu diri bahwa dia adalah orang Minangkabau. Ya. Jadi saya ulangi lagi, setinggi-tinggi tabangnya bangau. Bangau ya. Pulangnya ke Kubangan juga. Iya. Kubangan itu apa? Inilah kampung halaman. Jadi supaya boleh dia mungkin hidup, berkarya, mencari ekonomi di tempat lain, tapi dia harus sadar bagaimanapun juga dia mempunyai darah Minangkabau. Tadi Abang sampaikan bahwasannya DPD-nya terpusat di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, Bang. Ada wacana DPP ya, ada wacana untuk mengembangkan lah di daerah-daerah lain. Karena kita tahu sendiri di mana Indonesia ini pasti ada orang Minang, Bang ya. karena memang daerah kita itu daerah perantau. Saya sudah melangkah dari Sabang sampai Merauke. Dimanapun, setiap pertigaan dan persimpangan itu pasti ada. Ini harapan saya. Jadi pengenalan Minang itu jangan setara untuk sebagai rumah makan. Benar, itu setuju yang saya. Ada mereka tahu cuma rumah makan. Rumah makan Padang. Iya. Jadi saya inginkan, jadi jangan setingkat rumah makan Padang. Dia tahu bagaimana adat dan budaya Minangkabau. Siapa lagi kalau bukan kita yang orang Minang. Nah, jadi kami nanti akan show kepada setiap DPD untuk membentuk satu DPD yang betul-betul mereka membangkitkan satu budaya Minangkabau di daerah mereka tinggal dan mencari nafkah. Ini harapan kami. Walaupun itu harus keluar negeri, kita akan siapkan seperti itu. Bang, sejauh ini Bang, bagaimana Bang tingkat kesulitan pengurusan DPP di Sumatera Barat Bang? Sejauh ini sudahkah mampu mengakomodir Bang para seniman senior Bang yang sudah tergabung dalam Persami ini Bang? Alhamdulillah dengan adanya para sesepuh-sepuh kita yang sudah punya karya-karya sedahulunya, mereka sangat berharap menitipkan harapan kepada saya, sehingga mereka meminta saya sebagai ketua umumnya. Harapan mereka sangat kita menjadi satu tugas tanggung jawab saya ke depan. Ini harapan saya, karena mereka juga berpikir dengan adanya saya yang dikatakan jur komando yang tidak ada gigi mundurnya itu, supaya ke depan harapan mereka tercapai dan terwujud. Mereka sangat tahu bagaimana saya peduli tentang seni dan budaya. Bang, Abang sebagai putra Minang, apakah ini bentuk tanggung jawab moral Abang terhadap untuk melestarikan budaya Minang Bang? Pasti Bang. Saya I love you Minangkabau. Saya dulu tinggal merinding saya nih, iya. Saya tinggal Jakarta dulu, 16 tahun saya di Jakarta. Saya pindah ke Padang ini untuk mencintai Minangkabau. Saya I love you Minangkabau. Karena Minangkabau cukup lengkap, segala kulinernya, budayanya. Dan kita kalau kemana-mana, orang Padang sangat dikenal, namanya orang Padang. Sekarang kita kembali, orang Padang itu adalah orang Minang. Bukan orang Padang saja, orang Padang itu kotanya yang harus kita. Sukunya adalah Minangkabau. Ini harapan saya. Iya. Jadi Bang, kita lihat Bang, ini tadi saya juga sudah melihat para sesepuh begitu memberikan dukungan terhadap Abang agar kiranya Ranah Minang ini kembalilah pada masa-masa jayanya Bang. Saat ini boleh dikatakan kita di musik pun udah hampir ketinggalan Bang. Artinya begitu gencarnya musik-musik yang ada Bang. Tanggung jawab Abang sebagai Ketua Umum DPP Persami Sumatera Barat ya Bang. Indonesia lah bakalnya ya Bang ya. Karena kan akan dikembangkan ke daerah-daerah yang lain ya Bang ya. Apa yang akan Abang lakukan untuk kedepannya? Pertama kita baru meletakkan satu bentuk kepengurusan kerangka. Setelah kerangka kita siapkan, nanti kita mulai kepada bentuk struktur. Setelah struktur kita akan buat sekretariat. Setelah sekretariat kita buat, baru kita melakukan deklarasi. Harapan saya 3 bulan ke depan kita sudah deklarasi. Jadi dengan deklarasi ini baru akan terbentuk. Baru kita akan memulai satu bentuk show yang akan kita lakukan kepada masing-masing daerah. Karena kita di sini ada DPP, kita berharap DPP ini bangkit
dengan kerja keras kami bersama-sama. Kenapa? Sehebatnya ketua tanpa dukungan anggota juga tidak akan bangkit. Jadi saya berharap dengan semua anggota saya, tolong dukung saya sepenuh hati, seikhlas dan semampu mereka untuk mau bekerja dengan saya. Saya berharap juga saya akan berikan semua kemampuan saya dan kemauan saya kepada sikap dan organisasi Persami yang akan kita bangkitkan. Artinya Bang, di Persami ini tidak mengakomodir segala musik aja, Bang? Artinya budaya-budaya lain belum juga masuk dalam Persami ini, Bang? Persami ini identiknya kita adalah budaya Minang, bukan sekedar penyanyi, tapi seniman, mungkin penari, mungkin seniman yang lain. Karena sini bukan satu sisi saja. Jadi ada seniman tarinya, gitu. Ada seniman lukisnya, jadi seniman yang lain. Tapi yang artinya bergerak dengan bertujuan budaya Minangkabau. Artinya sejauh ini Bang, Abang sebagai putra Minang lah, artinya untuk membesarkan ini Bang, agar proyek ini artinya jangan ke depannya ini tidak hanya sebagai lab service, artinya memang betul konsisten kita untuk mengembangkan seni ini, gimana Bang? Sejauh yang saya berjalan selama ini, saya menginginkan seniman ini kita bangkitkan gairahnya kembali. Memang banyak campur tangan daripada para anggota kita. Anggota-anggota inilah yang saya bilang, carilah orang-orang yang tepat untuk menggerakkan dari satu sisi yang kita tempatkan ke pundak mereka. Artinya di sini nih ketua, saya sebagai ketua umumnya, artinya merespon dari segala bentuk ide-ide cemerlang daripada sesepuh-sesepuh kita yang sudah ada di dalam Persami. Jadi Bang, closing statement lah Bang, apa yang bisa Bang sampaikan ke publik Sumatera Barat, ranah Minang, agar kiranya kita tetap konsisten mencintai budaya Minang, dan Persami ini adalah salah satu barometer yang akan menjaga integritas ranah Minang, Bang. Apa yang saya sampaikan, Bang? Di sini saya sebagai ketua umum Persami ya, yang baru dikukuhkan menjadi ketua umum, saya John Komando menginginkan dan menghimbau kepada masyarakat Indonesia yang tersebar dari segala penjuru Sabang sampai Merauke atau di luar negeri, kita kembali bangkit untuk membudayakan dan membesarkan dan mencintai adat Minangkabau kita, supaya adat Minangkabau kita ini tidak tergerus dari perubahan zaman. Jadi harapan saya kepada segala elemen masyarakat yang masih ada ikatan darah Minangnya, sama-sama kita mengapresiasi adanya terbentuknya Persami ini untuk melestarikan budaya Minang kita yang kita cintai dan kita banggakan ini. Itu aja. Oke Bang, Bang Johnny Komando, terima kasih atas bincang-bincangnya sore ini di Investigasi Channel. Terima kasih. Iya. Baik, pemirsa Investigasi Channel, demikianlah obrolan kami dengan Ketua Persami Sumatera Barat, Abang Dal Johnny Komando. Bahwasannya beliau ada beberapa poin yang perlu kami garis bawain, bahwasannya beliau sangat konsisten dengan budaya Minang dan akan tetap melestarikan sampai akhir zaman. Dan kita sebagai warga Minang harus bangga sebagai putra Minang maupun putri Minang, karena kita salah satu masyarakat yang intelektual dan kita salah satu orang yang diperhitungkan di kancah nasional. Kita semua, alhamdulillah, syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam rangka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita rampungkan kemarin, yang belum rampung kita rampungkan hari ini, tentang SMI. Jadi SMI yang pertama itu semua perangkat seni, pelaku seni masuk, ya. Tetapi ada kendala sedikit dengan nama di perkumpulan. Nah,
kalau bukan nanti namanya kita sepakati atau mungkin itu usul nama yang pertama. Yang kedua, kita mencalonkan kemarin salah seorang ketua umum, karena ini kita yang terbentuk adalah DPP, Dewan Pimpinan Pusat,